saya di sini merupakan mahasiswa S1 PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview materi yang telah dipelajari selama 6 pertemuan, yaitu pertemuan 2. Pada pertemuan 2 itu kita membahas tentang pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, kemudian menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Nah, pada teknologi informasi ini ada konsep dasarnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu teknologi yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan ini itu sebagai sumber pembelajaran. Kemudian komputer dan jaringan semakin banyak digunakan di dunia pendidikan, terutama pendidikan sekolah dasar, serta smartphone semakin banyak digunakan pada kalangan masyarakat saat ini. Kemudian pengajaran di sekolah dasar masih bersifat abstrak, yaitu artinya siswa itu masih membutuhkan media-media supaya mereka bisa belajar. Kemudian dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, siswa bisa lebih memahami materi. Kemudian ada peran pembelajaran. Peran pembelajaran ini tuh sebagai media presentasi pembelajaran dan sebagai media pembelajaran mandiri. Manfaat dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran itu ada meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran, kemudian ada membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik, kemudian memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Kemudian ada pada pertemuan ketiga, yaitu kita membahas tentang inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Pada inovasi pembelajaran ini memiliki karakteristik. Yang pertama ada keuntungan yang relatif, kemudian tingkat kesesuaian, tingkat kesukaran, trial abilitas, dan dapat diamati. Selain itu ada manfaat dari ICT dalam pembelajaran, yaitu meningkatkan kepahaman dan penguasaan siswa terhadap pembelajaran, memberikan pemahaman yang sama kepada semua siswa, meningkatkan motivasi siswa, kemudian membuka peluang pembelajaran mandiri. Kemudian ada strategi yang dapat diintegrasikan ke dalam inovasi. Yang pertama ada penggunaan perangkat mobile dan tablet, ada aplikasi dan platform e-learning, penggunaan media sosial dalam pembelajaran media sosial, alat bantu sosial, kemudian pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan STEM, kolaborasi dan pembelajaran jarak jauh, pelacakan kemajuan dan analisa data menggunakan sistem manajemen belajar. Kemudian pada pertemuan 4 kita membahas tentang konsep dasar multimedia. Nah, multimedia merupakan kombinasi berbagai media kemudian disampaikan menggunakan komputer atau peralatan elektronik dan digital. Karakteristik multimedia sendiri itu merupakan sistem yang dikontrol oleh komputer, merupakan sebuah sistem yang terintegrasi, informasi yang ditangani direpresentasikan sebagai secara digital, kemudian antar muka pada media tampilan akhir biasanya bersifat interaktif. Kemudian ada hakikat multimedia itu, multimedia itu sendiri merupakan gabungan dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafik, audio, video, animasi, interaksi yang dikemas menjadi satu file,
satu file aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk membantu guru dalam menjelaskan materi kepada siswa. Jenis multimedia ini secara umum itu ada multimedia content production dan multimedia communication. Kemudian secara penggunanya ada multimedia interaktif, hiperaktif, dan linear. Kemudian komponen yang terdapat dalam multimedia ini terdapat teks, grafik, gambar, video, animasi, dan audio. Kemudian pada pertemuan 5 kita membahas tentang pemanfaatan ICT. Pemanfaatan ICT dalam dunia pendidikan. Dan dalam dunia pendidikan ini ada pembelajaran secara klasikal. Jadi pembelajaran secara klasikal ini merupakan kegiatan pembelajaran yang tergolong efisien, memberikan arti bahwa kegiatan seorang guru yaitu mengelola kelas dan mengelola pembelajaran. Kemudian ada ICT untuk belajar mandiri. Nah, pada ICT untuk belajar mandiri ini disediakan digital library atau perpustakaan digital untuk belajar. Kemudian ada video on demand, kemudian ada blog, mobile learning, terus materi online pendukung lainnya. Untuk mendukung administrasi, yang pertama itu untuk mendukung manajemen siswa, manajemen guru, manajemen kelas, manajemen materi, kemudian manajemen ekstrakurikuler. Nah, selain itu ada proses penunjang ICT sebagai administrasi pendidikan. Nah, dalam administrasi pendidikan ini bisa menjadi penunjang. Yang pertama administrasi sekolah, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, kemudian manajemen dan fasilitas. Kemudian ada ICT untuk mengembangkan personality. Untuk mengembangkan personality ini ada yang pertama itu pengembangan peserta didik. Kemudian ada pemberdayaan pendidik dan tenaga pendidik. Kemudian ada prinsip yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan itu yang pertama ada karakteristik seluruh warga sekolah. Bagaimana karakter setiap warga sekolah tersebut. Kemudian dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan pentingnya berinteraksi langsung. Kemudian ada menjaga kelompok sesama, tetap mengapresiasi teknologi komunikasi sederhana. Kemudian ada mendorong pengguna lebih kreatif dan inovatif. Pada pertemuan ke-6 kita membahas tentang dampak ICT. Nah, pada dampak ini ada dampak negatif dan dampak positif. Yang pertama ada dampak positif itu sebagai aksesibilitas menjadi lebih luas, pembelajaran menjadi lebih menarik, adanya pengembangan keterampilan teknologi, kemudian ada terciptanya kolaborasi dan komunikasi. Adapun dampak negatifnya yaitu adanya kesenjangan akses, menimbulkan ketergantungan pada teknologi, potensi kurangnya interaksi sosial, kemudian ada kualitas konten yang beragam. Kemudian pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-7 kita membahas tentang pengembangan media ICT. Komputer sebagai media pembelajaran itu pengguna teknologi komputer untuk mendukung dan meningkatkan proses pembelajaran. Komputer juga digunakan sebagai alat menyampaikan informasi, memfasilitasi interaksi dan berbagai sumber belajar. Kemudian ada contoh komputer sebagai media pembelajaran itu sebagai perangkat lunak pembelajaran interaktif. Jadi kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk digunakan sebagai media belajar. Kemudian ada simulasi, ada e-learning, ada sumber daya multimedia, dan sistem manajemen pembelajaran atau yang biasa kita sebut LMS. Manfaat dari media komputer itu sendiri yaitu untuk meningkatkan keterampilan teknologi, memperluas pengetahuan, interaktif dan menyenangkan, persiapan untuk masa depan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, perkenalkan nama saya Rani Rusmiati. Saya merupakan mahasiswa S1 dari IKIP Siliwangi. Di sini saya bertujuan untuk mewawancari Ibu perihal pembelajaran Ibu ketika di kelas. Mungkin sebelumnya boleh lebih tahu dulu nama Ibu siapa dan Ibu mengajar di kelas berapa.
Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Aina Dara Effendi. Kebetulan saya mengajar di kelas 2 SD karakter Azahra. Oh, baik Ibu. Mungkin sekarang sudah semester 2 ya Ibu. Jadi saya akan bertanya perihal pembelajaran Ibu ketika di kelas. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya Bu. Mungkin yang pertama itu integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas itu bagaimana nih Ibu? Saya itu biasanya itu menggunakan laptop dan proyektor untuk pembelajaran di kelas. Mungkin apa saja yang ditampilkan kepada anak-anak? Seperti kuis, permainan juga masih menyangkut dengan pembelajaran agar anak tidak bosan. Baik, mungkin yang kedua itu bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Kalau dalam pembelajaran, saya biasanya menggunakan digital itu di akhir materi. Saya memilah seperti evaluasi untuk dimasukkan ke dalam kuis. Oh, baik Ibu. Jadi ketika pembelajaran seperti biasa, kemudian ketika evaluasi, anak-anak diberikan kuis melalui proyektor. Ya. Untuk yang ketiga Ibu, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Oke, untuk merencanakannya saya biasanya menggunakan aplikasi Canva. Di situ saya menyusun soal-soal yang saya sudah pilih selama materi pembelajaran tersebut. Lalu dimasukkan ke Canva dengan model kuis. Dalam model kuis Ibu. Baik, bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda gitu Ibu? Dengan gaya belajar siswa yang berbeda, tentunya anak-anak tidak sama ya. Mungkin mereka dilihatnya saya dengan menggunakan aplikasi laptop dan proyektor itu, saya membuat agar si anak-anak menarik, seperti ada audionya, ada pergerakan gambarnya, seperti itu, dan pertanyaannya pun yang menarik. Oh, baik, jadi ketika di kelas itu siswa yang asalnya audio saja menjadi mereka berbaur dengan yang lainnya gitu. Mungkin yang selanjutnya, cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berkebutuhan khusus. Oke, yang saya lihat dengan anak berkebutuhan khusus ya, jadi anak itu seperti ingin tahu walaupun dia tidak tahu caranya, tapi dia tertarik dengan apa yang saya tayangkan gitu, ingin tahu kenapa ini seperti ini gitu. Jadi anak yang berkebutuhan khusus juga jadi terpacu gitu, terlihat. Jadi semangat belajarnya Ya, semangatnya juga jadi meningkat ya Ibu. Jadi ketika kita menggunakan teknologi, siswa itu sendiri akan memajukan dirinya untuk ada apa ini. Iya, gitu betul ya, Ibu. seperti itu. Mungkin selanjutnya itu cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Oke, kan saya biasanya dengan kuis ya, pertanyaannya misalnya saya di dalam kuis itu ada amplop 1, amplop 2, dan amplop 3. Jadi setiap anak itu dikelompokkan, nanti kocok nomor memilih amplop yang mana. Nah, nanti dipilih, nanti saya pencet proyektor itu. Oh, baik Ibu. Jadi secara berkelompok Ya, Ibu. secara berkelompok agar lebih menarik dan lebih aktif lagi anak-anak. Iya, betul. Nah, kemudian media berbasis IT apa yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Saya lebihnya ke laptop proyektor ya, dengan aplikasi Canva biasanya. Dan pembelajaran media video pembelajaran. Baik, berarti media Canva. Jadi apa yang kita punya, ide apa yang kita punya, kemudian kita masukkan ke dalam Canva, kemudian ke proyektorkan gitu ya. Terus video pembelajaran juga, kita membuat video pembelajaran. Ibu, selanjutnya contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa itu bagaimana? Oke, dengan itu saya membuat si background kuis itu lebih menarik dari gambarnya, pergerakan gambarnya, bagaimana alur cerita kuisnya itu tidak membosankan. Setiap slide-nya itu pasti berbeda-beda agar si siswa menarik, tidak melihat gambarnya yang itu-itu saja gitu. Jadi untuk menarik siswa juga ya, minat siswa untuk belajar. Karena kalau hanya tulisan saja siswa juga sudah bosan gitu. Iya, betul. Karena di buku juga sudah terlalu banyak tulisan ya Ibu. Tulisan. Selanjutnya
Bagaimana hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Nah, hambatannya cukup berat ya, bukan cukup berat, maksudnya sangat menguras pikiran gitu. Kita harus berusaha mencari ide yang lebih menarik lagi, berbeda dari yang sebelumnya. Jadi setelahnya kita harus mencari ide lagi, berbeda dengan hanya nulis di papan tulis saja, hanya itu saja kan gitu. Jadi siswa itu akan lebih cepat bosan dengan media yang itu aja Iya, ya Bu. betul. Jadi kita perlu meningkatkan inovasi lebih untuk supaya banyak media yang kita punya gitu. Nah selanjutnya solusi dari hambatan tersebut itu bagaimana ya Bu? Solusinya itu jadi sebelum materinya selesai kita harus mencari ide yang benar-benar matang gitu ya. Terus materi apa yang mau kita sampaikan. Jadi kita kayak harus menyiapkan sebelumnya, tidak dadakan gitu. Jadi kalau walaupun emang resikonya ya, kita harus menyiapkan aja dari sebelumnya gitu. Dari waktu yang cukup lama gitu. Apa sih materi berikutnya kira-kira apa? Kita nyampein. Nah, harus berpikir oh materi ini berarti kita harus membuat background lagi yang berbeda yang seperti materi berikutnya gitu. Jadi kita juga harus harus menyiapkan sehari sebelumnya yang maksimal untuk mengkaji ulang materi yang akan disampaikan esok hari. Iya betul. Mungkin cukup sekian Ibu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Bismillah Ibu, perkenalkan nama saya Rani Rusmiati. Saya merupakan mahasiswa S1 PGSD dari IKIP Siliwangi. Di sini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran Ibu ketika di kelas. Mungkin yang pertama, perkenalan dulu dengan Ibu siapa dan Ibu mengajar di kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Siti Siva Alfia, biasa dipanggil Ibu Siva. Saya mengajar di kelas 6. Oke, baik Ibu. Mungkin saya akan bertanya terkait pembelajaran di kelas dan pembelajaran tentang teknologi informasi ya Ibu. Mungkin yang pertama, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas itu bagaimana? Untuk kegiatan informasi atau yang berdasarkan menggunakan teknik atau digital dan sebagainya, biasa yang saya dilakukan di kelas itu lebih ke interaktif. Interaktifnya bisa berupa soal-soal yang mengandung games, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang sedang diajarkan. Jadi setiap harinya meskipun dengan menggunakan media, tetapi disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Jadi ada yang lainnya juga ya dari materi inti gitu ya? Iya, betul. Mungkin yang kedua, bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Sebelumnya, langkah yang awal saya lakukan itu melakukan diagnostik terlebih dahulu. Kira-kira cocok tidak pembelajaran ini saya sampaikan di kelas? Biasanya kita suka buat dulu anekdot atau catatan kecil kepada anak-anak apa yang disukai. Contohnya seperti menggunakan TTS itu yang berbasis digital langsung ke anak-anak, jadi biar lebih interaktif juga, kemudian menambah rasa minat juga dan ketertarikan terhadap pembelajaran yang diajarkan. Seperti itu. Jadi ada apa? Sebelum ada improvisasi ya, betul. Jadi tidak langsung ya. Yang ketiga itu bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT. Untuk yang berbasis IT ada beberapa yang pernah saya lakukan. Biasanya kalau untuk sekarang kan banyak ya sarana-sarana untuk games interaktif atau pembelajaran yang berdasarkan IT, tinggal kita maunya gurunya berinovasi atau tidak. Nah kan kalau misalnya dengan cara yang bervariasi itu biasanya menumbuhkan semangat juga dalam belajar, kemudian tidak ada rasa jenuh kepada anak-anak. Jadi biasanya suka kombinasi. Nah untuk kegiatan pembelajaran, untuk tema misalnya atau pembelajaran yang berdasarkan pengetahuan, biasanya kita menggunakan bisa PowerPoint, kemudian ada yang kuisis seperti itu seru pada anak-anak, sangat antusias menggunakan itu. Pokoknya tiap hari tiap pembelajaran pasti berbeda yang disampaikan. Seperti itu. Iya, jadi anak-anak juga terpacu ya adrenalinnya untuk betul. terus belajar gitu ya.
Kemudian bagaimana cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar anak yang berbeda gitu. Ya, nah itu kan berarti diferensiasi ya, karena kita tidak bisa menyamaratakan. Nah, ada yang menggunakan kinestetik, kemudian ada yang menggunakan audio atau audio visual. Nah, dengan adanya IT ini kita bisa merangkum sebenarnya. Kalau misalnya dari interaktif seperti itu, seperti permainan yang pernah kita sampaikan, anak-anak itu pasti dari kinestetiknya terbangun, gerak pada riweh gitu ya, seperti itu. Anak-anak berbondong-bondong ingin ikut mengerjakan ke depan, kemudian ada saling bekerja sama dan sebagainya. Kemudian untuk yang audio lebih mendengarkan, biasanya kan suka ada tambahan suara nih yang bisa memacu si anak dengan suara-suara yang ditimbulkan. Nah, untuk visual biasanya tampilan dari IT itu sangat menarik gitu. Betul, ya. Jadi anak-anak juga, wah ini lucu banget Iya, ya. nah itu jadi itu bisa mencakup untuk yang menggunakan audio dan sebagainya, semua bisa tercakup menggunakan IT. Baik. Terus bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berkebutuhan khusus? Nah, kebetulan sama di kelas juga, di kelas 6 khususnya ada yang berkebutuhan khusus juga. Kami di kelas itu menyamaratakan terlebih dahulu supaya mereka juga, apalagi yang di kelas 6 sudah ada perasaan kenapa yang saya berbeda gitu. Tapi untuk pembelajaran IT kita samakan tetapi dengan porsi yang berbeda. Misalnya kalau yang anak-anak dengan tidak yang berkebutuhan khusus bisa melakukan A sampai Z misalnya standarnya. Tetapi untuk yang anak berkebutuhan khusus bisa A sampai J atau A sampai F, tergantung kemampuan dia mengejarnya seperti apa. Jadi anak-anak berkebutuhan juga tetap dilibatkan dan mereka juga antusias. Iya, betul. Jadi tidak serasa belajar padahal belajar ya. Iya, betul sekali. Kemudian bagaimana cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran? Kalau pembelajaran ini pasti untuk khususnya kelas atas lebih melibatkan peserta didik. Kalau untuk gurunya itu hanya sebagai fasilitator atau hanya sebagai pembimbing saja. Untuk yang melaksanakan lebih interaktifnya kepada anak-anak itu sendiri, melibatkan anak dari kegiatan awal pembelajaran sampai akhir, sampai dia menggunakan kesimpulan hasil mereka sendiri gitu. Jadi anak-anak itu yang jadi student center ya? Iya, betul, untuk di kelas atas. Karena kalau misalnya full di kelas atas sama wali kelas, biasanya mereka jadi terbatas ruang geraknya dan jenuh juga. Iya, jenuh aja. Terus apalagi kan kelas atas itu banyak ide-ide, ibu kalau ini, nah jadi kan itu bisa memacu biar anak mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Betul ya. Kemudian media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran? Kalau di kelas misalnya seperti PowerPoint, tapi poin-poinnya juga yang kita yang interaktif, bisa yang pakai musik itu yang tampilannya lebih menarik. Kemudian kuisis, kemudian ada yang menggunakan TTS seperti itu tapi lebih interaktif. Jadi ada yang dikasih ke anak selembaran, ada yang game interaktif, anak tinggal layar sentuh istilahnya gitu. Itu bisa langsung muncul. Nah, itu yang lebih disukai anak-anak. Lebih disukai anak-anak ya, Bu. Contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran disampaikan, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran anak, kita ajarkan itu untuk apa. Jadi kita kasih tahu tujuannya, manfaatnya untuk apa. Nanti di akhir si anak-anak, oh ternyata kita belajar ini tuh untuk seperti ini. Jadi nanti anak bisa menemukan, tapi kita udah kasih tahu dari awal. Setelah kegiatan pembukaan disampaikan, kemudian kegiatan apa aja yang kita akan lakukan hari ini, kita kasih tahu tujuan dan manfaatnya, nanti anak-anak bisa menyimpulkan sendiri seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir sesuai dengan koridornya gitu, nggak sampai oh ternyata ini yang tadi belum disampaikan. Nah, jadi kita sampai keluar. Iya, betul. Tidak keluar jalur. Betul, iya. Kemudian dalam pembelajaran yang berbasis IT ini kan pasti ada hambatan dan kesulitannya ya, Bu. Jadi apa hambatan dan kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Kalau pernah itu kita terkendala khusus dari sekolah itu
dari jaringannya kadang nggak sampai, kemudian asalnya pingin semua anak bisa menggunakan gadget, tetapi kita ada yang gimana ya, paling hambatannya di situ Di sih. teknologinya. Iya, di teknologinya, makanya kita bikin ini yang general aja. Kalau misalnya masing-masing anak harus menggunakan, takutnya ada itu, makanya untuk di sekolah itu semuanya gitu menyeluruh. Jadi tidak membedakan yang Iya, ini dan yang itu. ya gitu, tapi semuanya bisa ikut merasakan menggunakan seperti itu. Jadi kalau jadi solusi dari hambatan-hambatan tersebut itu bagaimana? Paling kalau yang saya lakukan misalnya dari sekolah, misalnya kan nggak sampai nih jaringan internet, kadang kita mengorbankan dari data sendiri untuk nge-hotspot. Yang penting bagaimana pembelajaran bisa tersampaikan sih, itu solusinya. Karena kalau terus-terusan nunggu, ternyata pembelajaran kan ada waktunya, seperti itu harus disesuaikan. Kadang kita kejar-kejaran juga sama waktu ya. Iya, paling kalau untuk menggunakan IT ini harus prepare terlebih dahulu, kan butuh waktu untuk pemasangan dan sebagainya. Nah itu juga harus dipikirkan ya, jangan sampai melebihi waktu atau mengganggu kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Apalagi kalau setelah pembelajaran di kelas ternyata harus diisi dengan guru bidang studi, nah itu agak ini. Jadi harus dari waktu, kemudian dari kesiapan kitanya juga, dari sarana apakah memadai atau tidak, kecuali mau mengorbankan seperti itu. Tapi kan kalau terus-terusan lumayan karena gitu, mungkin harus dipertimbangkan lagi sih. Tapi sejauh ini kegiatan yang dilakukan cukup bermakna juga buat anak, apalagi kan harus ada pengalamannya. Nah itu yang bisa jadi berkesan buat si anak. Jadi karena pengalaman bermakna itu akan terus diingat sampai ibu aku pernah ini, nah sebagainya seperti itu. Mungkin Ibu cukup sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama itu, pada kegiatan sehari-hari, guru-guru dapat menggunakan media pembelajaran berupa laptop dan proyektor. Kemudian menciptakan suasana yang interaktif. Suasana interaktif ini dapat berupa pembelajaran yang mengandung soal-soal yang dimasukkan ke dalam games sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya itu ada penggunaan media digital pada tahap evaluasi. Selain pada tahap evaluasi, ada juga melakukan diagnostik terhadap siswa. Aplikasi digital yang sering digunakan oleh guru-guru tersebut ada aplikasi Canva, kemudian ada kuis, ada PowerPoint, dan yang lainnya. Kemudian media yang menarik untuk menyatukan semua jenis gaya belajar siswa. Jadi penggunaan IT juga dapat menyatukan berbagai jenis gaya belajar siswa. Pada siswa anak berkebutuhan khusus, pembelajaran menggunakan berbasis IT ini juga bisa membuat siswa yang berkebutuhan khusus itu menjadi berbaur dengan yang lainnya. Pada tahap pembelajaran, siswa juga dapat berkolaborasi dengan temannya, itu dengan cara berkelompok ketika bermain games. Kemudian ada juga siswa melaksanakan pembelajaran di kelas dengan cara student center. Laptop dan proyektor sebagai sumber media pembelajaran. Dalam laptop juga ada aplikasi-aplikasi seperti Canva, kemudian ada video pembelajaran, ada PowerPoint, ada Quizzes, kemudian ada TTS. Pada tahap ini, guru juga membuat media yang semenarik mungkin. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, guru tersebut menyampaikan tujuan dan manfaatnya seperti apa yang akan mereka petik nanti ketika selesai pembelajaran. Kemudian tentunya ada tantangan ya. Nah, tantangannya itu yang pertama, guru itu harus terus-terusan mencari ide seperti apa yang dapat digunakan pada kelas tersebut. Kemudian pada IT ini kita pasti bermasalah pada jaringan komputer ataupun jaringan internet, sehingga harus dipersiapkan di 1 hari sebelumnya. Nah, mungkin sekian
penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come and fly away with me.